Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Imam Subarjo. Kali ini kita mau sharing tentang manajemen web server. Manajemen server tapi lebih khusus ke bagaimana manajemen web server ya. Oke ya, kita akan bahas satu-satu ya. Jadi kenapa penting ya web server ini jadi kebutuhan ya utama terutama para pengguna web, karena nanti pengguna web ini perlu server yang dipakai untuk menyimpan data mereka ya, baik data aplikasi ataupun database. Nah, web server ini bisa dibangun secara sederhana dengan menggunakan PC biasa atau virtual PC atau VPS atau teknologi yang lain. Yang membedakan kalau misalkan kita bangun sendiri, kita taruh di tempat kita, nah aksesnya lokal. Nah, ketika kita membutuhkan akses dari mana saja, nah kita biasanya perlu sewa ya. Paling mudah sewa gitu ya, daripada kita membangun infrastruktur sendiri. Nah, contoh layanan dari server itu apa saja ya? Jadi layanan server itu ada banyak, diantaranya ada web tadi, email, FTP, ini untuk transfer file, ada SSH untuk remote login, database, DNS, DHCP, NTP, dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain untuk layanan server. Proxy, VPN, dan sebagainya ya, untuk game misalkan. Nah ini sekarang penyedia layanan memberikan layanan yang semakin ini ya, spesifik ya. Misalkan di Google menyediakan layanan untuk game server ya. AWS juga sama ya, dia menyediakan server yang untuk game misalkan. Teman-teman mau mendevelop game server yang skalanya besar, bisa menggunakan layanan yang spesifik seperti ini. Ini tadi ada proxy untuk chatting atau print server atau untuk file server. Nah, server tadi cukup banyak ya. Kita mungkin karena keterbatasan waktu, kali ini kita coba bahas yang web server dulu ya. Bagaimana web server ini di manage ya. Nah, ini ya beberapa pertanyaan. Mungkin ada yang teman-teman punya web, bagaimana web ini dikelola, bagaimana web ini misalkan banyak gitu ya. Bagaimana kita mengelola atau memonitor dan sebagainya. Kita perlu apa? Satu web punya satu domain atau satu server memiliki banyak web, banyak domain misalkan kita sebut sebagai share hosting. Kalau kita mau punya email misalkan, bagaimana keamanannya seperti apa dan aksesnya seperti apa. Nah, secara umum untuk mempermudah pengelolaan web, orang biasa menggunakan namanya control panel. Jadi control panel ini sebuah aplikasi yang biasanya berbasis web yang digunakan untuk mengelola aplikasi-aplikasi pendukung yang ada di web tadi ya. Jadi sebenarnya web server ini kita bisa bangun dengan menggunakan sistem operasi Linux misalkan, dengan Apache gitu ya. Kita bisa bangun itu, atau kalau web misalkan pakai Windows dengan XAMPP atau SAM itu juga bisa. Tetapi untuk skala yang operasional yang digunakan dan supaya mudah dikelola, nah kita perlu menggunakan tool untuk mengelola server tadi ya. Nah, kita sebut sebagai control panel ya. Nah, control panel ini sebenarnya banyak ya jenisnya ya. Brandnya banyak, mereknya banyak, termasuk juga ada yang free, ada yang berbayar ya. Kalau yang paling populer, penggunanya paling banyak ya cPanel ya. Nah, di atasnya cPanel itu ada WHM ya. Sebenarnya ini akun di atasnya cPanel itu WHM. Jadi WHM ini dipakai untuk membuat cPanel gitu ya. Kalau cPanel kan lebih ke dipakai untuk user. Kalau WHM ini sebagai pemilik cPanelnya, pemilik servernya gitu ya. Dia bisa membuat banyak cPanel. Ada juga virtual min atau webmin, ada Flash, ada direct admin, ada ISP manager, dan ada banyak panel-panel yang lain. Termasuk juga ada juga panel yang memang dipakai untuk manajemen servernya. Kalau ini lebih ke servernya udah ada, terus kita pasangkan itu. Nah, bagaimana kalau kita pengen membuat banyak server ya? Nah, kita bisa menggunakan virtualisasi. Jadi misalkan kita punya server satu, nah kita mau buat beberapa server virtual. Nah, kita bisa menggunakan misalkan Proxmox atau VMware atau seperti VirtualBox gitu. Jadi kita bisa membuat virtual PC. Nah, sekarang modelnya
Server-server itu umumnya menggunakan virtualisasi. Jadi kita punya server yang skalanya besar gitu, kita pasang virtualisasi, baru kita buat server-server yang kecil ya. Seperti VPS itu sebenarnya dia adalah masuk ke dalam virtualisasi server. Nah, di dalam VPS tadi kita bisa pasangkan ini, gitu ya. Pasangkan panel ini untuk kita gunakan sebagai web server misalkan. Nah, WHM cPanel itu apa? Nah, WHM ini adalah orang lebih populernya dengan nama cPanel ya. Jadi ini web host manager yang dipakai untuk memanajemen server, dan ini berbayar, lisensinya per bulan. Jadi kita bisa nyewa 1 bulan gitu ya. 1 bulan saja bisa. Jadi lisensinya akan melekat pada IP yang kita gunakan. Nah, di dalam WHM nanti kita bisa buat multi-user untuk cPanelnya. Jadi cPanel ini untuk user A, user B, user E, dan seterusnya, termasuk manajemen si user itu mau di set berapa kapasitasnya gitu ya. Nah, ini kira-kira lisensinya segini bulanan gitu ya. Sekitar berapa ya? Mungkin 15 kali 15 ke 200-an lebih ya 1 bulan. Yang solo ya. Nah, nanti bisa dicek di cPanel pricing ini ya. Nah, ini ya beberapa menu dari cPanel adalah kita bisa melihat akun yang kita buat, file manager, database, backup, restore, statistik, dan mempermudah melakukan instalasi aplikasi ya seperti WordPress atau CMS yang lain. Nah, ini tadi ya WHM, web host manager tadi. Kenapa ini banyak digunakan ya? Menarik ya, jadi jaminan mungkin mungkin bukan terbagus ya, tapi emang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita hosting, pasti yang ditanyakan ada cPanel-nya apa tidak gitu ya. Dan ketika kita membeli lisensi tadi, kita akan selalu mendapatkan update yang terbaru. Oke. Nah, ini contoh tampilan ketika kita instalasi WHM nanti akan diakses melalui port ini ya, 2087. Ini saat selesai instalasi, dan instalasinya mudah gitu ya. Nah, ini tampilan dari WHM seperti ini. Jadi ada list akun, list domain, dan sebagainya di sebelah kiri. Nah, ini adalah submenunya. Ini tampilan dari WHM. Jadi yang bisa masuk ke sini adalah root-nya. Ya, mirip dengan root ininya ya, root servernya, root Linux-nya. Jadi ini diinstal di sistem operasi Linux. CentOS ya. Nah, WHM ini dipakai untuk mengelola hosting. Jadi misalkan ada sebuah penyedia hosting, terus dia jual layanan, yang dijual tadi biasanya untuk share hosting tadi dia memiliki akun WHM, terus membuat akun-akun cPanel untuk kliennya. Jadi kenapa harganya mahal tadi? Ya karena ketika kita membeli lisensi tadi, kita bisa menjual akun cPanel tadi ya sebanyak mungkin ya, tergantung kapasitas servernya mampu seberapa. Nah, ini contohnya. Jadi tampilannya kita bisa membuat banyak akun untuk cPanelnya. Tiap akun ini akan memiliki user sendiri-sendiri. Oke ya. Nah, buat cPanel tadi ya kita tinggal buat saja kapasitasnya berapa. Kita bisa buat namanya profil dari tiap user ya. Jadi misalkan kita mau buat profil tertentu dengan kapasitas sekian ya, kita tinggal gunakan template itu. Nah, contohnya misalkan ada file manager, database-nya berapa gitu ya, log, backup. Nah, ini adalah fitur-fitur dari cPanel yang kita bisa setting. Oke, ini tampilan cPanel yang versi ini ya, temanya peralatan yang klasik dulu. Kalau sekarang temanya sudah beda. Nanti saya tunjukkan contoh tampilan yang baru. Nah, ini kita bisa buat dengan cPanel tadi, kita bisa buat domain, subdomain, kita bisa arahkan domainnya kemana gitu, kita tinggal atur saja. Termasuk ada file manager untuk mengolah file, mirip dengan Windows Explorer. Kita bisa edit, rename dari file servernya yang ada, atau upload dari lokal ke sini melalui file manager ini.
termasuk phpMyAdmin juga sudah disediakan, termasuk juga statistik ya. Statistik ketika webnya sudah ada yang akses, di dalam cPanel sudah menyediakan statistik bawaan, kita bisa melihat dari statistik ini, statistik pengunjung ya, orang yang mengakses dari mana, jam berapa, dan sebagainya, itu kita bisa lihat. Termasuk membuat email ya, email at domain atau email at subdomain. Ini aplikasi email yang biasa dipakai, biasanya menggunakan Horde atau Runcoup ya. Kalau Squirrel kayaknya udah jarang sekali digunakan. Nambah DNS juga bisa, mau ngedit ya, record. Misalkan kita mau membuat subdomain, terus diarahkan ke server lain ya, tinggal diatur di DNS manajemennya. Oke. Nah, selain cPanel ada juga control panel yang open source seperti VirtualMin ya, atau WebMin. Ini free dan open source, tapi ada juga versi pro-nya. Memang tidak selengkap cPanel ya, tapi kita bisa menggunakan VirtualMin ini untuk manajemen server kita juga ya, tanpa harus membeli lisensi. Untuk kebutuhan dasar cukup ya, ini kita bisa download dari VirtualMin, dari WebMin, nanti ada menu VirtualMin-nya. Nah, ini yang versi pro-nya tadi. Versi profesionalnya juga berbayar ya, tapi tidak semahal cPanel tadi. Memang penggunanya tidak sebanyak cPanel ya, tapi ini bisa jadi alternatif. Nah, ini aksesnya misalkan seperti ini ya. Oke, ini di dalam VirtualMin juga ada statistik juga ya, log reportnya kita bisa lihat di sini. Ini file manajernya juga tersedia. Oke ya, itu ya. Coba saya tunjukkan cPanelnya seperti apa. Oke, ini adalah contoh dari WM ya guys. Jadi ini ada WM. Di dalam WM tadi kita bisa membuat cPanel ya. Jadi ini akun adminnya ya, atau bisa juga akun reseller. Jadi ketika kita punya root tadi, kita bisa membuat akun reseller. Nah, di sini kita bisa lihat list dari usernya ya, yang sering sudah kita buat. Nah, tiap user nanti bisa login dengan akun masing-masing. Jadi untuk akun WM ini fiturnya sangat banyak, seperti ini ya, termasuk membuat paket-paket yang mau dijual gitu ya, atau di settingkan untuk klien, itu kita bisa setting dari sini. Nah, kita coba lihat yang cPanel ya, salah satu cPanel. Nah, ini salah satu cPanel untuk sebuah domain, misalkan grosirjogja.com. Di sini ini menunya lengkap juga ya, tidak sebanyak WM tadi, tapi sudah cukup atau lebih dari cukup untuk mengelola server. Contohnya misalkan kita mau melihat ini ya, kita tinggal cari aja di sini, misalkan file manager tadi ya, mengelola file. Nah, kita lihat, nah ini file manager. Nah, biasanya file ininya ada di public HTML ini ya guys. Ini file yang public ada di sini. Atau kita mau tambah email, kita bisa gunakan menu pencarian atau langsung di sini ya. Ini dikategorikan berdasarkan layanan untuk email, ada file, termasuk database tadi ada juga, statistik juga ada di sini. Misalkan ini statistiknya ada bisa mungkin Awstat atau Webalizer. Nah, misalkan ini kita lihat ini statistiknya. Kalau kita kembali, tinggal klik di cPanel ini, kembali ke home cPanelnya, termasuk backup, restore, atau manajemen file seperti Sofacolus gitu ya. Ini kita mau install aplikasi-aplikasi CMS, kita tinggal pilih saja, sudah disediakan. Ini kalau mau balik lagi, tinggal klik di ini cPanel. Nah, ini seperti ini ya, cukup banyak menunya. Termasuk email ya, email at domain tadi, kita tinggal buat, misalkan kita mau buat email at domain, tinggal create aja domainnya apa gitu ya, misalkan nama gitu ya, ini namanya siapa, Imam, berarti nanti kita akan membuat imam@grosirjogja.com, tinggal ketik passwordnya saja, seperti itu ya. Jadi ini cukup nyaman ya, cukup mudah untuk digunakan, dan pasti sangat membantu ya ketika kita punya server
mempercepat untuk proses manajemen, backup, gitu ya, instalasi itu lebih cepat. Jadi misalkan kita mau buat web, mungkin hanya dalam hitungan menit udah jadi gitu ya. Untuk pembuatan web sampai dengan bisa diakses dengan cPanel ya. Tentu sebelum ini teman-teman harus punya domain dulu ya. Jadi cPanel ini hanya dipakai untuk manajemen filenya saja. Sementara untuk registrasi domainnya nanti di tempat yang berbeda. Oke, seperti itu dulu ya teman-teman semuanya untuk bagian intro tentang bagaimana mengelola server. Intinya ada dua nih. Bisa kita instalasi cPanel untuk server kita sendiri, atau kalau teman-teman sebagai pengguna, teman-teman tinggal membeli layanan terus menggunakan yang cPanel seperti ini. Ya, silakan dipilih teman-teman berada di mana gitu ya. Mungkin bagi pengguna awal akan lebih ke menggunakan cPanel untuk mengelola webnya. Oke, itu saja dulu dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.